bohong. Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya itu Danu Setiawan dengan NIM 20240301020005 dan saya itu akan berterima kasih kepada Ibu Widyaningsih MSI dan saya akan memaparkan suatu materi sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Nah, oke, langsung saja kita langsung masuk di pendahuluan ya. Nah, di itu ada 3, yaitu Islam mulai masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Dan itu penyebaran Islam berdampak besar terhadap budaya, politik, dan pendidikan. Selanjutnya, setelah kemerdekaan, Islam terus berkembang dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Nah, dan langsung saja kita masuk di masuknya Islam ke Indonesia. Nah, di situ itu melalui beberapa jalur. Pertama itu ada jalur perdagangan, ya misalnya perdagangan Arab, Gujarat, dan Persia. Nah, dan selanjutnya itu ada peran ulama dan wali songo. Nah, dan selanjutnya itu ada proses penyebaran damai melalui akulturasi budaya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk di peradaban Islam sebelum kemerdekaan. Nah, pertama itu ada Kesultanan Islam. Nah, di situ terbagi menjadi 4. Pertama itu ada Samudra Pasai, Demak, Mataram, Islam, Ternate, dan Tidore. Nah, selanjutnya itu ada pendidikan Islam. Nah, di situ itu terbagi menjadi 2, pesantren sebagai pusat pendidikan, kitab kuning dan ilmu agama sebagai dasar. Nah, selanjutnya itu masuk di budaya dan sastra. Nah, di situ ada kesenian Islam seperti wayang bernuansa Islami. Nah, itu ada sastra seperti hikayat dan syair. Nah, selanjutnya kita masuk di peran Islam dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, di situ ada beberapa yang tertulis seperti organisasi Islam. Nah, itu seperti Syariat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Nah, selanjutnya itu kita seperti tokoh-tokoh Islam. Nah, itu seperti pendiri-pendirinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, sama Agus Salim. Nah, selanjutnya itu ada resolusi jihad pada tahun 1945. Di situ kemerdekaan nih. Nah, sebagai semangat perjuangan. Nah, di situ kita langsung masuk di peradaban Islam setelah kemerdekaan. Nah, di saat itu ada pendidikan Islam modern. Di situ di dalamnya itu ada madrasah dan universitas Islam. Nah, yang kedua itu ada peran Kementerian Agama. Nah, selanjutnya itu ada politik dan pemerintahan. Nah, dan di dalam situ itu ada partai Islam seperti Masyumi, PPP, dan PKS. Nah, dan juga ada peran ormas Islam dalam pembangunan nasional. Selanjutnya itu ada media dan dakwah. Itu ada televisi, radio, internet sebagai media dakwah dan ceramah, tabligh, akbar, dan kajian online. Nah, selanjutnya kita langsung masuk di peran organisasi Islam. Di situ ada 3. Yang pertama itu ada Muhammadiyah. Nah, di dalamnya Muhammadiyah itu ada pendidikan, kesehatan, dan sosial. Nah, yang kedua itu ada NU. Nah, kalau NU itu ada tradisi pesantren, dakwah, dan toleransi. Nah, dan yang ketiga itu ada Persis Al-Irsyad Hidayatullah, pembinaan umat. Nah, di situ kita langsung masuk di halaman tantangan dan harapan. Itu ada 2 itu, tantangan dan harapan. Nah, kalau tantangan itu seperti radikalisme, sekularisme, hoaks, dan keagamaan.
Nah, kalau harapan itu Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, selanjutnya itu kita masuk di kesimpulan. Nah, itu menyimpulkan itu seperti Islam memiliki kontribusi besar dalam sejarah Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada peradaban Islam berkembang dari kerajaan hingga era modern. Selanjutnya itu ada pentingnya menjaga nilai Islam dalam kehidupan berbangsa. Oke, itulah hasil rekaman video saya dan ucapan saya. Dan saya berterima kasih kepada yang sudah menonton dan yang sudah mendengarkannya. Jangan lupa subscribe dan komen. Jika ada kesalahan kata dan ucapan, saya mohon dimaafkan dan sebesar-besarnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.